الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم القيامة أنه لا معبود إلا الله وحده نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله سبحانه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap perjumpaan kita dengan siapapun yang kita cintai, dari saudara-saudara kaum muslimin yang senantiasa kita ucapkan salam kepadanya, menjadi satu bukti kesyukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala tidaklah hanya dengan kalimat alhamdulillah, tapi sungguh kemudian kesyukuran akan berbentuk di hadapan Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita bisa rasakan. Bagaimana Allah memberikan nikmat itu untuk kita, sehingga dengan itu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba terpilihnya nanti, sehingga mudah perjalanan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan pula pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di setiap salam kita, salawat kita menjadikan diri kita di antara hamba-hamba Allah yang nanti juga Allah mudahkan berjumpa dengan beliau. Yang paling utama nantinya, ketika bekal yang kita bawa belumlah cukup memberikan jalan terang untuk perjalanan kita di masa depan. Semoga syafaat Rasulullah SAW mudah untuk kita dapati. Di antara salah satu syaratnya, banyaknya kita berucap salawat untuk beliau. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, ittaqullah. Mari senantiasa kita saling mengingatkan seberapa dekat kita dengan Allah hari ini, dan seberapa jauh telah kita mengingkari syariat Allah Subhanahu wa taala. Berapa di antara syariat Allah, berapa di antara perintah Allah yang sengaja kita tinggalkan, atau bahkan mungkin karena sirkel pergaulan kita ternyata kita tinggalkan dia pelan-pelan tanpa kita menyadari itu. Jamaah hadirin rahimakumullah, ittaqullah. Mari kembali menjaga diri. Kita hitung kembali seberapa ketaatan kita. Kita bandingkan dengan berapa kemaksiatan yang kita hadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang bagaimanapun besarnya kemaksiatan itu, kita berharap semoga Allah senantiasa memberikan jalan pintu dan ampunannya buat kita, sehingga nanti perjalanan akhirat tidaklah sesulit kehidupan akhirat dunia hari ini. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita melihat bagaimana perkembangan media hari ini, apa yang mereka tayangkan, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, salah satu di antaranya yang paling menjadi prihatin kehidupan kita sesama saudara kita kaum muslimin, di mana generasi milenial yang kita harapkan nantinya menjadi generasi cemerlang untuk mengemban dakwah dan melapangkan bagaimana Islam akan berkembang ke masa depan sampai tegaknya kembali khilafatul muslimin. Ternyata hari ini, jamaah hadirin rahimakumullah, di samping kemaksiatan yang sengaja mereka lakukan, mungkin sengaja karena faktor keilmuan yang mereka belum miliki, atau karena keilmuan yang mungkin dianggapnya tidak terlalu penting untuk kehidupannya hari ini. Salah satu yang kemudian menjadikan diri kita atau hati kita sedikit berpikir, mengambil pelajaran darinya. Kenapa justru generasi milenial, Gen Z itu kemudian menjadi di antara jumlah yang paling mendominasi menjadi peminjam dengan pinjaman online terbesar di negeri kita hari ini. Di antara rusaknya generasi kita, ketika kemudian apa yang sekiranya bisa dilakukan tanpa berhutang, kenapa diawali dengan berhutang? Bahkan di hari Selasa kemarin, kami berusaha untuk hadir sekedar untuk tahu bagaimana kondisi kita Balikpapan dan Kaltim pada umumnya. Kami berjalan menemui salah satu otoritas yang di sana kita bisa melihat perjalanan kredit orang-orang yang kebanyakan. Ternyata di antara mereka yang hadir
tamu-tamunya OJK itu adalah banyak-banyak dari orang tua yang mereka mengkhawatirkan tanpa sepengetahuannya identitas dan dimanfaatkan oleh putra-putrinya. Dan ternyata sekian persen dari mereka menyatakan iya. Kami melihat langsung dari daftar yang hadir, pendaftaran yang datang, rata-rata pendaftaran yang datang itu untuk melihat bagaimana slik mereka. Ada yang mengakui ini perbuatan saya, tapi sekian besar di antara itu bagian dari Kalimantan, dari Balikpapan, sebagian yang hadir adalah ketika identitas dimanfaatkan oleh anak-anaknya. Jamaah rahimakumullah, basah dalam ingatan kita bagaimana peristiwa di hari Idul Adha kemarin disampaikan sejarah tentang perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Masa muda beliau menjadi teladan buat kita para orang tua. Masa remaja beliau menjadi teladan buat kita para ayah. Bahkan ketika beliau sudah berusia di posisi menjadi ayah, menjadi seorang pemimpin, semuanya adalah teladan untuk kita. Kalaulah Ibrahim masa muda menjadi pelajaran buat kita di mana beliau berperang, bagaimana menghancurkan generasi hari itu dari kemaksiatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang diri yang hari itu kemudian menghancurkan yang dianggapnya berhala, sehingga kemudian mendapatkan imbalan berupa hukuman dari sang raja. Tak kemudian menyurutkan bagaimana pandangannya dengan tauhid ini. Ini yang harusnya kita tanamkan pada generasi kita, anak-anak kita. Masing-masing kita punya generasi penerus nantinya. Jangan sampai kemudian generasi penerus itu justru berlanjut pinjaman-pinjaman online-nya dan tak pernah lagi berpikir bagaimana keislamannya masa depan. Kalau kita lihat safari dakwah yang berjalan di Balikpapan umumnya, ketika kajian ba'da maghrib, apalagi kajian ba'da subuh, di antara masjid-masjid yang kita hadiri, semua di antara jamaah yang hadir adalah usia yang rata-rata di atas 40 tahun. Usia di angka 40 tahun itu agak jarang. Justru yang banyak usia 50 sampai 70 tahun. Kemana generasi mudanya? Ini yang jadi perhatian buat kita, para pendakwah, dan setiap kita adalah dai, orang-orang yang mengajarkan Islam kepada mereka, orang-orang menyampaikan dakwah Rasulullah pada anak-anak kita. Jemaah hadirin rahimakumullah, Ibrahim alaihissalam Allah sampaikan buat kita, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim dipuji sebagai seorang pribadi, sebagai seorang pemimpin yang begitu taatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Hanifah, apapun yang diperintahkan tak pernah kemudian disangkal, walaupun tidak tahu apakah nanti efek berikutnya. Ketika perintah datang kepada beliau, apakah beliau bertanya, apa yang akan kami dapatkan setelah ini ya Rabb? Tidak ada. Kalau kita Pak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW, aqimis shalah, diminta kita melaksanakan salat. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada penjelasannya. Ibrahim diminta untuk kemudian mengorbankan putra tercintanya. Apakah bertanya, apa ya Rabb akan aku dapat setelah ini? Tidak. Tidak ada penjelasan. Kita ketika diminta untuk berkorban, karena sungguh berkorban bagian dari ketaatan kalian, ketakwaan kalian. Semuanya nanti akan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika hewan korban kalian akan hadir dengan tanduknya dan seluruh bulunya menjadi sebuah kebaikan buat kita. Ada penjelasannya. Tidak ada alasan kemudian untuk kita tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala ketika semua penjelasannya ada. Nabiullah Ibrahim tanpa penjelasan, tanpa ada kemudian berikut-berikutnya langsung dilaksanakan. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Semoga kita belajar ketaatan dari beliau. Semoga kita belajar menjadi ayah dari beliau. Semoga kita menjadi pemimpin yang dapat memimpin generasi-generasi kita ke depan dengan baik. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Kalaulah kita melihat hari ini kenapa kemudian banyak orang yang terjun dan melangkah jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya melakukan pinjaman-pinjaman yang rata-rata generasi muda itu kemudian macet. Begitulah kemudian catatan OJK menyampaikan. Generasi muda kita di antara usia 19 tahun sampai 34 tahun. Mereka macetnya sudah di atas 90 hari yang kategorinya sudah macet dalam perbankan. Jamaah rahimakumullah, kenapa disampaikan hal ini? Menjadi perhatian buat kita. Bagaimana seorang ayah kemudian membiarkan anak dan generasinya seperti ini. Kita kemana saja hari ini membimbing anak-anak kita. Harusnya lembaga-lembaga yang hari ini di tempat mereka belajar. Justru disitulah kemudian dimunculkan kalimat-kalimat. Kalau belajar ke pondok nanti kalian belajar jadi orang yang radikal.
Kalau belajar ke sini kalian akan jadi orang yang narsis dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah, itulah yang pada awamnya kemudian dikhawatirkan kemudian terjadi pada saat-saat ini. Jamaah hadirin rahimakumullah, kemana kita tidak membimbing anak-anak kita. Semoga kita mampu membimbing generasi kita khususnya dalam rumah tangga kita. Dan bukan berarti generasi di samping rumah kita bukan generasi kita. Dia juga tanggung jawab kita. Jangan hanya solih kita untuk pribadi, tapi jadilah muhsin untuk orang lain. Semoga kebaikan kita menjadi apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin rahimakumullah. Kalau kita melihat kenapa generasi itu kemudian begitu? Karena melihat kondisi dunia yang harus terpandang menjadi seorang yang punya sesuatu. Maka jalannya berhutang. Pengen punya motor dengan sendirinya berhutang. Pengen kemudian punya ini dan itu berhutang. Kenapa? Sesungguhnya hal yang dia inginkan belumlah menjadi kebutuhannya. Hanya ingin dilihat sebagai orang yang punya sesuatu. Kalau kita melihat bagaimana kisah yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, dalam salah satu bahasan beliau menyampaikan bahwasanya keutamaan orang fakir dengan kefakirannya dan begitu juga keutamaan orang kaya dengan kekayaannya. Salah satu yang kita pelajari di sini jamaah rahimakumullah, ketika Ibrahim bin Adam, kata beliau, dihampiri oleh para jamaahnya dan jamaahnya memberikan beribu-ribu dinar, tapi beliau kemudian menolaknya. Beliau menjawab kepada mereka semua, apakah kalian ingin mencoret nama saya dari deretan orang-orang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalaulah Ibrahim bin Adam pengen sampai kembali kepada Allah, terdaftar sebagai orang yang fakir di hadapan Allah, kenapa generasi kita dan bahkan mungkin kita hari ini ingin berlomba menjadi orang kaya dipandang oleh kebanyakan orang? Padahal Nabi sudah menjanjikan memberikan balasan buat kita dan pelajaran buat kita. Sungguh orang-orang fakir itu akan memasuki jannah Allah Subhanahu wa taala 500.000 tahun lebih awal daripada orang-orang kaya. Ini yang dipegang oleh Ibrahim bin Adam. Aku tidak mau terlambat masuk jannah Allah Subhanahu wa taala karena hisabku begitu panjang. Ini yang perlu kita tanamkan pada generasi kita. Jangan sampai kemudian justru merusak harga diri orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, semoga yang singkat ini jadi pelajaran buat kita. Karena begitu basah dalam ingatan kita. Pelajaran tentang Nabi Ibrahim baru saja dibahas 1 pekan kemarin. Semoga bahasan di Idul Adha itu tetap menjadi pelajaran buat kita dan tidak akan pernah hilang sampai itu kembali pada Allah Subhanahu wa taala dan kita bawa pelajaran itu. Kita teladani beliau, kita teladani Rasulullah SAW. Karena sampai-sampai kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa auhayna ilaika an tattabi millata Ibrahim." Aku perintahkan, aku wahyukan kepadamu ya Rasulullah ya Muhammad agar engkau juga meneladani Ibrahim itu, agar kita umatnya juga meneladani Nabiullah SAW dan juga Ibrahim alaihissalam. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, ini barangkali singkat terus sampaikan hari ini. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Allah mengingatkan buat kita. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Penyebabnya kenapa kemudian kebanyakan generasi tadi menjadi generasi yang paling banyak macetnya dalam hutangnya adalah karena kesyukuran yang kurang dalam dirinya. Apa penyebabnya syukur itu berkurang? Karena imannya sudah mulai hilang atau bahkan hidayahnya sudah mulai tertutupi karena sungguh lemahnya iman itu. Di antara deretan yang termasuk 31 penyebab lemahnya iman, ada di antaranya karena sungguh banyaknya kita begitu cinta dengan dunia. Dan dunia itulah kemudian yang melalaikan hidayah yang telah Allah dapatkan, Allah berikan pada kita. Sehingga kebenaran yang ada pun kadang tertutupi, terselimuti dengan itu. Innahu ala dzalika lasyadid. Bahkan lebih berat dari itu. Tutupannya sungguh semakin hari semakin mengunci. Sehingga keimanan yang sudah dimiliki tertutupi, tak pernah lagi bisa dientaskan dengan itu. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita belajar dari masa mudanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jangankan akan berhutang,
Kendaraan beliau tak punya, tak pernah bermasalah. Perjalanan dari Palestina sampai ke tanah Makkah dijalani dengan jalan kaki tanpa kendaraan sama sekali. Kalaulah hari ini kita sekedar mau ke Manggar, haruslah kemudian punya kendaraan sendiri. Sebenarnya tidak, karena sudah banyak fasilitas yang Allah hadirkan buat kita. Tapi kenapa generasi muda dan kita para orang tua membiarkan itu terjadi? Semoga ke depan hal-hal lain yang buruk, yang berburuk generasi-generasi kita tidak akan pernah terjadi. Untuk kita, mari kita lindungi baik-baik. Karena sungguh Balikpapan memang tidak termasuk di antara data yang muncul di OJK. Karena ternyata data minimal yang muncul itu masih di antara 1.000. Balikpapan penggunanya belum sampai di angka itu, kata beliau. Jamaah sidang Jumat rahimahullah, bukan itu yang jadi fokus kita. Bagaimana iman yang kita miliki, walaupun tidak mampu iman kita wariskan, tapi keilmuan yang kita punya, mari kita wariskan. Sehingga iman itu akan menempel buat anak-anak kita. Sepeninggal kita nanti. Atau di masa kita bersama dengan mereka. Mereka tidak akan pernah menjauhkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga generasi kita dan termasuk kita dimudahkan dalam setiap perjalanan kehidupan ini, baik perjalanan kehidupan dunia hari ini, dimudahkan pula di barzakh nantinya, dan bahkan lebih kita harapkan nanti ketika akhirat itu dibentangkan, kita mendapati jalan yang lurus itu. Kemudian Allah mudahkan kita berjumpa dengan orang-orang yang hari ini bersama dengan kita, berjumpa dengan para sahabat Rasulullah, bahkan kita bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Jemaah sidang Jumat rahimahullah. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana taqabbal minna. Allahumma rabbana taqabbal min kulli a'malin shalihin indana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma atina ala qulubina qalban khashi'an indaka wa amamaika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.